Lupa saya. Yang kemarin itu karena saya beli Zoom 1000, ternyata yang masuk cuma sedikit. Jadi punya orang, ketika saya merekam, kemudian telat sehari udah nggak bisa di-download karena itu punya orang lain. Nah ini punya saya yang Zoom ini cuma kapasitas hanya 300 orang. Ya ini sudah direkam ya, kita coba. Dibuka ini supaya asam cuka itu mengalir ke soda kue. Semuanya melihat tidak? Nanti jangan, Pak diulang dong, kan nggak bisa diulang ini. Nggak bisa diulang. Kalau berbicara bisa diulang. Ini nggak bisa diulang. Jadi kalau jadi ya, ini CO2 ini akan kita alirkan ya. Kita buka. Ya, Astagfirullah. ya oke. Perhatikan apakah ada perubahan tidak. Sekarang mulai masuk CO2 dari cuka dan soda kue dengan gas ini. Allahu Akbar. Matikan aja, Bu. Ya, ada perubahan warna, Bu, Mbak? Jadi dengan seperti ini siswa belajar bagaimana membuat CO2 kemudian mengalirkan ke sini. Nah, ini satu proses reaksi kimia antara asam ya tadi cuka dengan garam kemudian menghasilkan gas dan gasnya itu mengalir ke air kapur. Ya. Yang tidak memperhatikan tentu saja tidak bisa. Jadi saya bilang tadi ini yang sudah masuk di kelas ini sudah betul-betul serius, sudah menyiapkan waktu. Karena tidak bisa sambil-sambilan. Sambil apa nggak bisa. Karena ini praktikum. Nah, jadi sudah terjadi merah putih ini antara CO2 yang dibuat dari cuka, kemudian soda kue, dan akhirnya menjadi putih. Nah, anak-anak di bawah hal sederhana ini saja, apalagi di momen sekarang 17-an itu senang. Banyak di kimia itu banyak sekali. Wah, tidak terhitung. Jadi jangan cukuplah kita dengan nampang foto di Twibbon kemudian selamat, nah, itu boleh aja. Tapi dari dulu terus begitu. Coba sekarang guru-guru kimia mengajak anak-anak, ayo buat kreatif. Ini dari botol gimana? Biarkan si anak itu berpikir gitu, berpikir. Kemudian dia merancang. Nah setelah itu kelihatan bagaimana kreatifnya siswa, bagaimana P5 akan diajarkan. Itu seperti itu. Bukan anak-anak dibiarkan, ayo anak-anak diarahkan mentang-mentang berpusat pada siswa. Anak-anak hanya diarahkan, gurunya tidak beri contoh. Nah ini gurunya memberi contoh. Jadi anak-anak disuruh berkreasi. Senang dia tuh. Video, diedit, upload ke YouTube. Wah, ramai-ramai dikirim linknya dinilai. Wah, video ini bagus-bagus. Senang mereka. Nah, ini satu yang sederhana. Ya bisa dibuat sederhana, bisa dibuat rumit. Oke, ada pertanyaan, Ibu, Bapak? Ya, terlambat masuk, tidak mendengarkan, tentu saja saya nggak bisa ngulang ini. Karena kita ini praktikum ya, bukan Zoom meeting hanya berbicara ngobrol, tidak. Oke, ada pertanyaan? Aman masuk ini. Ya. Izin Pak Uga. Ya. Mohon izin Ya. Pak Uga. Ya, bagaimana? Untuk yang teman-teman yang lagi yang mic-nya on, tolong dimatikan karena gambar Pak Uga hilang-hilang Pak Uga. Oh iya ya. Ini hostnya nih lagi di belakang, jadi bentar. Ya, di mute aja. Ya. Nanti ada video ini, video manual biasa. Kita bagi ke grup nanti. Nah, langkah-langkah ini Bapak Ibu tulis sendiri gitu. Jadi jangan begini, tolong Pak di-share dong langkah-langkah. Itu maksud saya guru yang kurang kreatif gitu. Kan sudah melihat, sudah mendengar. Kemudian nah dicoba. 1, 2. Pertama siapkan air kapur larutan yang jernih gitu kan. Kedua disiapkan alat seperti ini. Yang ketiga, kenapa harus menjadi merah? Artinya di dalam wadah itu sudah ditetesi oleh indikator PP sehingga tidak terlihat kan. Nah, setelah itu baru dimasukkanlah. Itu ditulis dalam langkah-langkahnya. Nah, berarti Bapak Ibu sambil duduk sekarang sambil menulis itu. Jadi kami di KTI sengaja tidak
tidak selalu begitu. Ayo ini LKPD untuk dihafal. Kapan dihafalkannya? Saya share sekarang, apakah minggu ini dicoba? Belum tentu, hanya disimpan saja. Gitu. Mungkin tahun depan baru dibuka. Nah, jadi kita nih langsung praktik, Bapak Ibu coba menyusun sendiri. Andai kata dicoba ada yang tidak berhasil, baru kita konsultasi, diskusi di grup. Gitu ya, di grup bisa untuk saling diskusi. Tapi kalau belum mencoba sudah ini, ya itu harus kreatif dulu ya, dicoba dulu. Ini mudah. Ya. Oke, ini CO2 yang dialirkan dibuat dari soda kue dan cuka. Mudah bahannya. Ininya air kapur. Cukup menjadi merah dan putih. Putih bening itu berbeda. Bening itu tembus pandang, kalau putih kan putih tidak tembus. Nah, bisa juga bening bolehlah. Tapi di sini kalau bisa ke putih adalah keendapan. Jadi di sini ada dua reaksi atau materi tentang asam basa. Kemudian pengenalan indikator, kemudian pengendapan, ya pengendapan dan reaksi pembentukan gas di sini. Jadi ada 3-4 konsep yang ada di sini. Nah, nanti siswa boleh mencoba yang mana yang bisa dilakukan. Ya. Berikutnya yang kedua akan kita coba. Ya, petugasnya juga harus disiapkan untuk mute. Yang berikutnya kita akan lihat bagaimana membuat warna merah, putih, dan semangat yang membara. Itu ada tambahan semangat membara, berarti ada kalor. Ada kalor, ada api, ada obor, dan sebagainya. Kita akan mencoba membuat reaksi-reaksi yang sederhana. Nah, itu ada ya, ada contoh tadi spet ya, spet. Saya buat spet. Itu di bawah, spet besar. Ya, Bapak Ibu kenal begini ya. Ini spet siring. Ini boleh selang biasa aja. Tetapi kalau untuk ini, yang satu lagi harus kaca. Misalkan pipet ya, boleh. Ini pipet yang dibalik aja, pipet. Ini bisa dicopot kan? Ya, ini boleh pipet ini. Pipet ini tidak harus masuk semua, karena kita butuh kaca. Ya. Semua di mute dulu kecuali kalau bertanya atau diskusi. Ya, bisa nampak ini? Ini bisa dibuat yang kecil boleh, yang besar boleh, yang sedang boleh. Apapun ukurannya boleh. Semakin besar tentu dia akan menghasilkan lama ya reaksinya. Nah, ini bisa dicopot harusnya ya. Disambung pakai selang. Ini akan diisi oleh air. Nah, ini yang ke bawah itu adalah sambungan dari pipa L ini bawah. Itu langsung mendekati ke dasar ya. Tidak harus sampai dasar tapi mendekati ke dasar. Kemudian ini yang ke atas adalah untuk keluaran gas. Nah, ini. Bisa kelihatan ini? Ya. Kemudian ini sebagai sumber airnya. Nah, ini boleh dicampur ya.
boleh dicampur dengan PP misalkan. Jadi ini boleh dicampur. Ya di si PP. Pak Uga, yang dicampur itu apa aja Pak Uga? Apa kira-kira Bu? Apa aja? Yang dicampur itu apa aja? Air ini Bu. Air sama? Indikator. Indikator penoptalin. PP. Nah, gitu. Indikator penoptalin di air itu tidak berwarna. Jadi siswa akan belajar bagaimana mengenal indikator. Kenapa di air tidak berwarna? Lalu kapan dia berwarna, gitu kan? Itu akan kita lihat di sini. Kemudian disambung ke selang tadi. Gitu ya. Nah, ini sudah tentu sudah bisa semua ya. Ini bisa dari bekas sendal jepit atau karet atau kayu yang empuk atau apapun lah ya, bisa dibuat untuk tutup pada mulut gelas atau mulut botol. Ini. Nah, kemudian di sini diberi karbit. Nah, itu karbit ya. Karbit kita masukkan di sini. Ada karbitnya tadi. Ini. Saya sudah potong-potong. Karbit itu rumusnya CaC2. Kemudian ini H2O. Nah, maka CaC2 akan bertemu dengan H2O. CaC2 plus H2O. Maka akan menghasilkan CaOH 2 kali atau air kapur tadi gitu kan. Air kapur lagi CaOH 2 kali dan gas asetilen. Nah, kalau ditulis reaksinya itu CaC2 boleh ditulis ditambah H2O. Gitu kan? CaC2 tambah H2O menghasilkan CaOH 2 kali atau air kapur ditambah C2H2 atau gas asetilen. Kemudian siswa disuruh menyetarakan. Ayo anak-anak setarakan. Bisa kan? A, B, C, D dihitung. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang tidak bisa. Dalam satu sekolah itu beragam. Ada yang susah ngertinya, ada yang mudah. Karena banyak sekali persoalan di antara mereka. Ada yang dari rumah dimarahin orang tua. Ada yang bertengkar sama temannya. Ada yang kesel nggak ada uang jajan, masuk ke sekolah. Barang-barang di sekolah itu heterogen. Lalu guru-guru memaksakan ini reaksi C2H2 plus O2. Setarakan. Ada yang bersemangat, ada yang malas, ada yang ngantuk, ada yang acuh tak acuh. Ibu guru, bapak guru memaksakan terus. Menulis penjelasan sampai berbuih gitu. Si anak tuh tetap saja ada yang seneng, ada yang nggak seneng. Paling-paling yang di depan 5 orang. Yang belakang ngobrol. Buka HP. Wah, macam-macam. Berarti RPP-nya gagal itu, tidak berfungsi RPP-nya. Mau RPP apa kayak kurtilas, kurmer, gagal semua kalau siswa sudah begitu. Hanya 5 orang yang perhatikan yang sesuai dengan RPP itu. Yang 25 itu tidak sesuai RPP, gagal semua itu. Jadi untuk apa? Jadi bukan di RPP masalahnya, bukan di kurikulum masalahnya, bukan di pergantian kurmer ke mana gitu, bukan itu. Tetapi siswa memang tidak tertarik, tidak senang dengan pelajaran kimia. Pak Anies bilang itu kuncinya adalah guru. Apakah siswa itu senang bukunya, pelajarannya, atau senang gurunya? Nah, kalau sudah senang kepada gurunya, ya pelajarannya pasti senang lah. Tidak mungkin senang kepada buku. Tuh, ya. Itu minum dulu. Baik. Besok pulang ke sini bawa motor, ngurusin surat-surat, terus jam 12 pulang ke SMA 1. Nah,
Berarti C2H2 plus H2O menghasilkan CaOH2 kali. Nah, Padahal kenapa? Dia malah pergi gini. Bapak kalau ngobrol berarti nggak bisa serius nih dan tidak akan menangkap. Tidak akan tertangkap ini. Terus nanti minta diulang lagi, minta video rekamannya. Jadi kalau sekarang melihat pasti bisa ya. Nah, intinya adalah kita akan membentuk basa CaOH2 kali dan itu harus berwarna merah, itu harus berwarna merah. Nah, kemudian itu merah itu akan menyala atau tidak. Nah, kita akan coba lanjutkan. Ini kita masukkan karbitnya ya. Berapa banyak ya? Ibu, Bapak maunya berapa banyak? Ya, tidak apa-apa. Ini kan dipotong-potong ya dari yang gede itu, batu itu dipotong-potong. Ya. Jadi ya ujungnya dulu trek, jangan di tengah langsung. Ujungnya dulu sedikit pasti percak gitu. Ujungnya dulu. Kalau tiba-tiba di tengah, wah itu keras sekali tuh. Ya intinya saya nggak perlu ngajarin yang itu. Itu tukang batu ya. Ahlinya ya, bagaimana cara mukul karbit sehingga kecil-kecil ya. Gimana kalau segede kentang boleh asal masuk ke sini, tapi kan di mulutnya kecil. Boleh aja. Ya. Nah ini masih kurang boleh. Nah, cukup ya boleh lah kalau dirasa cukup boleh. Ya kita akan coba lihat. Nah memang reaksinya tidak kelihatan banyak airnya ya karena di sini sedikit saja dia akan bereaksi. Ya di sini kan terlihat hanya ada batu-batu karbit ya. Hanya ada batu-batu karbit. Kemudian di sini ada selang ke arah air dan di sini ada satu lagi ke atas. Ini pastikan tertutup dengan rapat. Jadi tidak boleh ada kebocoran. Nah, ketika air bereaksi dengan batu karbit, kita harus menghitung 10 detik minimal. 10 detik. Ya, kemudian baru kita akan punya semangat. Ya. Izin Pak Uga, Ya. itu saya ulang tadi itu yang di dalam siring itu air saja ya, atau ada dengan PP Air tadi? saja, Bu. Air saja boleh. Cuma supaya ada perbedaan warna, saya tambah indikator PP. Ya, ada PP ya di dalam. Oh ya. Kalau indikator lain boleh, suka ada yang tanya begitu. Karena ini 17 Agustus, jadi maaf saja harus PP. Kalau gunakan BTB nanti jadi biru sama kuning kan tidak sesuai bendera. Itu aja. Bukan berarti reaksinya nggak jadi. Ya, reaksinya tetap terjadi. Cuma perubahan Ya. warnanya bukan merah putih. Ya, Itu baik. Ya, maka apalagi kol ungu kan jadi ungu sama hijau. Kalau ubi ungu, nah gitu kan, ungu sama apa gitu. Kalau bunga kembang sepatu bisa. Jadi semuanya bisa. Nanti setelah Agustus selesai, di bulan September boleh diganti indikatornya. Kan tidak harus merah putih. Khusus untuk ini merah putih. Nah, kalau tidak ada cari di apotek namanya obat pencahar. Obat pencahar itu apa ya contohnya? Di apotek itu. Bentar. Obat pencahar itu mengandung PP. Itu bisa. Nanti diekstrak, dilarutkan, dicairkan dapat indikator PP. Jadi indikator PP itu alami juga, semua BTB juga alami, semuanya dari tumbuhan. Cuman kita kadang kurang tahu bahwa indikator itu ada yang alami, ada yang tidak. Nah, semuanya 65 jenis itu indikator dari alami. Hanya ada yang dicetak di pabrik gitu sih. Ada ini ya. Ini kita mulai pelan-pelan saja. Kalau ukurannya diukur ya Pak Uga, ininya PP yang ditambahkan itu berapa gitu? Ya minimal ya kalau mau merah 10 tetes gitu.
Oh iya iya. Kalau yang standar itu PP-nya larutan standar ya. Tergantung kalau kita bikin sendiri melarutkan pakai alkohol ditambah air kan kita sendiri yang tahu 5 tetes atau 10 tetes. Lebih juga tidak apa-apa. Itu tidak berpengaruh terhadap reaksi, dia hanya pengaruh terhadap warna. Lebih merah atau muda gitu aja. Tapi juga tergantung kepada basahnya. Kalau basahnya encer ya PP-nya muda gitu. Kalau kental atau pekat ya berarti merahnya akan tua. Ya tadi kan saya tidak terbanyak tapi kita coba saja lah. Kita coba saja. Nah, kita mulai dorong siringnya ini. Ya. Tuh 2 1 3 ya. Terus malah kebalik ini belum masuk tadi. Tapi sudah ada di sini. Jadi habis airnya. Jadi enggak terlalu merah ini. Tadi belum masuk, tapi nggak apa-apa ini sudah. Nanti kita buat lagi ini. Ini sudah masuk, tapi ini keluar dari sini. Jadi si ininya belum masuk benar. Tapi nggak apa-apa, ini sudah ada gas belum? Belum ya? Udah ada gas belum? Nah, kita coba masukin lagi. Diisi lagi aja. Nah, masih ada. Masih ada. Jadi ini baru sedikit, tapi kembali ke bawah. Karena tadi saya buka ya, harus tadi diisi itu sebelum ditutup, diisi dulu ditambah PP. Nah ini gas yang keluar itu sebetulnya namanya asetilen. Ya, gas asetilen atau rumusnya itu C2H2. Ya. Kita tunggu sebentar. Nah ini akan mengalir ke sini. Nah, hitung sampai 10 detik atau di sini udah keluar berwarna putih. Nah kalau sudah keluar berwarna putih, baru kita akan coba beri panas atau diberi api boleh. Ya udah dicampur PP ya, ya agak. Ya. Ya ini keluar ada putih. Oh berarti memang apa ada sumbatan kali. Ya, ini ada keluar nggak tadi? Harusnya keluar kecuali sumbat ya. Jadi ini yang menyala ini adalah gas etuna. Ya. Ini api ini adalah membakar gas etuna. Karena airnya tadi tidak masuk ke sini jadi kurang merah ya. Nanti Bapak Ibu harus coba dulu ini kurang merah. Tapi di sini sudah terbentuk gas karbitnya ini. Nah, untuk Bapak Ibu mau mencoba seperti ini, seperti tukang las itu ya, harus dihitung dulu sampai keluar warna putih. Yang putih itu berarti adalah gas asetilen. Gas asetilen. Ya, ada yang mau bertanya? Boleh dibuka dulu kalau mau bertanya lalu mute lagi. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, boleh.
Kalau yang di gas asetilen pas waktu nyala tuh kan misalnya kita menggunakan pipet tetes ya Pak. Itu kalau misalnya api gitu pipet tetesnya tidak pecah atau akan terjadi sesuatu begitu yang membahayakan? Tidak, Bu. Saya kan di sini 20-30 cm. Kemudian yang terbakar itu bukan kacanya gitu. Tapi gasnya. Gasnya ya. Jadi kacanya. Nah, kalau misalkan memang ini sudah selesai lalu kita mau matikan, kalau masih ada gas nggak mau mati dia tuh. Ya. Tapi kalau misalkan kita tutup ya, kita tutup, kita buka, kemudian ini gasnya kan keluar, mati dia gitu kan. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi itu tidak apa-apa dia. Suhu di sini tidak mencapai sampai melelehkan kaca. Dia akan terus membakar gas asetilen. Kalau gas asetilennya hilang, habis, mati sendiri. Gitu. Sudah itu seperti ini kan mati sendiri. Kalau masih ada dia akan menyala. Ya, kita akan lanjutkan barangkali ini masih ada ini. Kita secara manual ya minta air lagi. Nah, kita secara manual. Ini kan masih ada nih sisa karbit nih. Ini nih. Ya, tolong ambilkan air pakai Erlenmeyer itu. Ya, kemudian kita akan coba itu. Terus indikator PP-nya boleh dicampur. Ya, sebentar. Ini masih ada sisa sedikit, mau saya coba beri air yang sudah diberi. Dan kalau airnya agak banyak, dia akan berwarna merah, tetapi akan ada juga putihnya. Nah, ini seperti ini. Mengapa dia bisa berwarna merah? Karena ada basa CaOH 2 kali dan gas etuna. Nah, dalam penulisan reaksi itu anak-anak akan bertanya, mana buktinya? Ibu menuliskan CaOH 2 kali dan ada C2H2, mana buktinya? Itu anak-anak akan bertanya. Nah, kemudian di sini ada etunanya atau tidak? Nah, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana gas etuna itu menyala di sini. Baik. Merahnya itu menyala, kemudian inilah buktinya ada gas etuna dan ada CaOH 2 kali yang berwarna merah dan ada sisa garam Ca yang berwarna putih di sini. Nah, jadi ini bagaimana merah menyala kemudian putih. Ya, ini cukup di sini saja. Sepanjang masih ada gas etuna, maka di sini akan tetap terbakar. Ada yang mau bertanya? Silakan. Jadi guru kimia kalau tidak mau seperti ini ya selamanya akan takut gitu. Selamanya akan berbicara hayalan. Selamanya akan bercerita aja. Oh, ini gas etuna ya. Oh, ini begini, tapi nggak pernah lihat wujudnya, apalagi menyentuh, apalagi dekat gitu kan. Nah, ini saya beri contoh sehingga Bapak Ibu jadi berani nanti. Hitung 10 detik lebih baru dinyalakan. Ya, kalau terbuka begini itu aman. Ya, kalau tertutup hitung 10 detik
baru dinyalakan. Ya, kalau ini terbuka tidak apa-apa. Terbuka berarti tekanannya kecil. Ya. Ada merahnya, ada putihnya, dan ada menyala-nyala. Aduh, tadi sayang tidak di. Mau saya ulang? Ya, saya ulang tolong di video nanti karena ini takut rekamannya nggak ini. Di video. Boleh, Pak. Ya. Tapi cuma ini yang diulangnya, kalau ini bisa. Tapi nanti kalau yang lain diulang saya nggak bisa karena kita praktik ya. Suka ada yang Pak boleh nggak dikirim diulang atau gimana? Waduh kemarin gimana? Oh kemarin nggak lagi ini lagi ini nggak bisa. Kalau udah Zoom begini kita kan praktik, harus fokus, nggak bisa sana sini gitu. Jadi itu udah resikonya. Kecuali kalau kami Zoom hanya pemaparan via apa PPT gitu kan, itu kan 2 jam sudah ngantuk itu. Udah gitu kan bisa diulang. Kalau ini kan praktik. Ya baik, kita akan coba lihat satu lagi. Ini air yang diberi PP. Jadi boleh mana dulu? Ya boleh mana dulu? Ya. Ya ini kita masukkan dulu. Oh boleh airnya boleh. Airnya kira-kira setengah lebih. Ya, setengah lebih. Kita beri air dulu. Oh air di sini. Ya sebentar tisunya. Ya. Bisa buat langkahnya Bapak Ibu. Langkah pertama siapkan air dan gelas. Ya. Diisi dulu PP itu buat. Jadi nanti tidak perlu minta ke saya ya. Itu kreativitas Bapak Ibu. Ini saya sudah kemana, sedang di mana. Pak bisa minta di share KPD-nya. Aduh kemarin saya menjelaskan banyak-banyak kemana Ibu. Ya itu. Kalau satu boleh lah. Ini kan banyak Bu yang minta. Aduh jadi saya harus ngulang gitu. Satu. Ya. Ini lebih boleh. Ini lebih boleh. Segini boleh. Nah, kemudian ininya karbitnya ini masukkan 1 atau 2. Boleh 1 atau 2 ya. Nah, ini perhatikan 1. Nah, langsung berwarna merah. 2 juga boleh. Nah, ini kan sudah ada gelembung nih Bu di atas. Ini berwarna merah kan? Ini ada ke atas nih. Nah, ini sudah boleh Ibu mau bakar sekarang. Nah, ini sudah boleh. Nah, ini sudah kecil tekanannya. Biar nanti dia keluar dulu. Nah, ini artinya ada gas asetilen. Ya, bisa kelihatan ya. Ini ada gas asetilen. Kita biarkan dulu biar keluar agak banyak. Ini apa nih? Nah, sekarang sudah mulai tinggal asetilennya saja. Ya. Baik, kita akan lihat. Sekarang saya punya ini. Sebentar. Ya. Ini adalah permen tadi. Nah, setelah ini merah menyala dengan semangat kita coba masukkan. Nah, boleh ya. Apakah dia bisa menetralkan? Dan nanti gas ininya akan hilang. Gas asetilennya kan akan hilang.
Ini masih ada asetilen sehingga ada nyala api. Ya. Nah, nanti kalau dia sudah berubah, kemudian ada endapan CaCO3, maka asetilennya akan hilang dan tidak akan menyala lagi. Nah, sekarang sudah mulai berubah menjadi warna putih, ya, dan hampir tidak ada gas asetilen, dan sekarang gas asetilennya habis dan ini juga berubah menjadi putih. Ya, jadi ini merah putih versi karbit, ya. Gasnya hilang karena berubah jadi garam dan ini menjadi netral ketika dia menjadi putih. Nah, jadi itu versi merah putih dengan karbit itu. Bisa Bapak Ibu lihat ya. Ada yang bertanyakan, boleh, reaksinya bagaimana, kan mudah ini. Oke, silakan, ada yang mau tanyakan. Izin Pak bertanya. Itu tadi permen apa yang dimasuk ya Pak ya? Ini Jeskul. permen, ya, Jeskul. Jeskul. Oh, Jeskul. Oh iya, makasih ya Pak. Nah, kemarin ada yang bertanya Jeskul itu apa? Waduh, ini saya sudah nulis permen Jeskul. Nah, tinggal googling aja. Jeskul itu apa, bentuknya gimana? Ya, jadi itu merah putih versi karbit. Versi karbit. Jadi yang menjadi merah itu apa? Ada CaOH 2 kali, yaitu basa. Basanya ketemu dengan PP pada saat berubah jadi CaOH 2 kali itu. Kemudian ada C2H2 atau asetilen. Apa buktinya ada asetilen? Kan kalau siswa kreatif itu tanya. Kalau siswanya nggak kreatif, diam saja. Ibu guru nulis CaOH 2 kali plus C2H2, diam aja siswanya. Karena siswanya nunggu apa? Nunggu diberi data. Jika 5 gram C2H2 direaksikan, itu saja yang ditunggu oleh murid siswa itu. Jadi siswa itu hanya nunggu hitungan, kemudian penyetaraan, lalu data-data, selesai sampai dia lulus. Belajar kimia tapi rasa matematik. Yang sebenarnya belum belajar kimia, ya. Belajar kimia itu ada ini. Nah, ini adalah dunia makro. Kalau Profesor Kakak bilang ini dunia makro, ya, ada dunia atom, ada dunia yang kecil, dan ini ada dunia yang besar yang nyata. Nah, ini sebetulnya inti dari pelajaran kimia itu ada dunia makro. Kalau menghitung, menyetarakan, itu dunia matematik, gitu, dunia matematik. Jadi selama ini kita lebih banyak belajar kimia serasa matematik. Bahkan ada yang belum belajar kimianya. Sampai-sampai soal itu diganti. Jika suatu zat X bereaksi dengan Y, saya bilang ini udah matematik nih. Emang tidak ada lagi zat itu namanya, sampai diganti oleh X dan Y, sehingga akhirnya rumus matematik yang keluar. Nah, Izin jadi, bertanya Pak Uga, silakan. kalau di tempat saya itu susah cari jet school ya Pak Uga. Kalau misalnya pas ada CDR gitu di dekat rumah gitu, kita kasih CDR bisa nggak? Bisa Bu, cuma lebih mahal dia tuh. CDR berapa satu gini Bu? Mahal ya memang, Iya. lebih Kalau mahal. ini kan cuma 3.000 Bu, bisalah 3.000. Itu dia, bukan saya nggak mau kasih contoh CDR. Nanti ibu semua beli CDR, katanya mahal. Kalau nggak Adem Sari lah, itu sama sasetan itu, murah kan? Lah kalau nggak ada aja sama ini dengan tadi soda kue ditambah cuka, kan? CO2 juga. Jadi ibu saya beri pilihan mana yang bisa dilakukan di sana gitu. Jangan sampai ada pelatihan kembali ke sekolah tidak bisa dipraktekkan, ngapain juga gitu kan? Jauh-jauh Mohon pelatihan ke bertanya Bandung. Pak Uga. Ya boleh. Mohon maaf, ini tadi saya tidak bisa masuk dari awal Pak karena harus berbagi dengan teman-teman MGMB tentang Kimter. Ya. Apakah untuk pertemuan sore ini ada video ada rekamannya Pak? Ya tadi sudah saya rekam Pak. Oke. Mudah-mudahan itu kan ya nama email saya gitu. Jadi nanti tinggal buka. Kalau kemarin maaf saja itu email orang lain karena saya beli untuk 1.000 kan, jadi nggak punya saya itu. Ternyata setelah sehari lewat sudah kadaluarsa. Jadi nggak bisa di-download. Wah, kalau yang ini kan ini saya nih, email saya, nanti kita ada rekamannya.
Terima kasih Pak. Nanti tak lihat rekamannya. Ini baru Ya, ya. pulang, masih di Rekamannya perjalanan. dilihat ya Pak, bukan di Iya, sini. iya. Nanti Terima kasih dibukanya Pak. tahun depan gitu. Insya Allah depannya. Pak Uga mau nyoba dong Pak Uga. Ya, Ini Pak Uga, ya. saya mau nyoba nih. Ah, Tapi nyoba apa Pak Irwan? kayaknya Silakan. hancur nih. Tadi Ah. udah dicoba 2 kali jebol terus ya. Coba dipin ini Pak Irwan nih, gimana Ya. supaya kelihatan? Jadi ini ada 2 siring, yang satu isinya air kapur, yang satu isi air tambah PP. Lalu di tengah ini sudah saya berikan J-School. Mana Pak Irwan? J-School. Ya, ya. Tapi J-Schoolnya rasa lemon ya. Jadi warnanya nggak putih nanti. Oh, biru. Rasa lemon. Lemon tea. Jadi kalau dua-duanya dipencet, ini jebol jadinya. Jadi saya pegang aja ya. Bisa nggak Pak Uga? Ya. Saya belum coba. Kalau tadi coba 2 kali udah jebol tadi. Ininya saya pegang. Terus saya akan semprotinnya itu air kapur dahulu ya. Air kapur dahulu atau air tambah. Ini misalnya CO2 nanti kan mengembang. Ini Ya. akan menekan karetnya. Ya, saya pencet air tambah PP. Ya. Itu kemudian saya pencet air kapurnya. Itu. Nah, saya berharap langsung terjadi. Harusnya merah. Enggak, lemon tea rasanya. Jadi saya pegang gitu. Ya. Jadi Tadi Pak mau Irwan air sudah. mancur gitu. Seperti yang amoniak, tapi kan bukan. Ya. Ya, dia udah. Jadi ini ada reaksi kesetimbangan ya, Bapak Ibu ya. Jangan dikira ini sederhana tapi tidak ada konsep ya. Ya. Kita ini belajar dari tadi juga reaksi dan ada konsepnya semuanya. Bukan sekedar mencampur gitu ya. Kemudian kita akan juga berbicara mengenai hidrolisis, mengenai kesetimbangan. Nah, pada umumnya reaksi kesetimbangan itu hampir tidak pernah dipraktekkan. Jadi saya udah keliling lah sampai Papua itu. Hampir sama satu nada, reaksi kesetimbangan itu hampir tidak pernah dipraktekkan. Karena katanya bingung, mau praktek apa, bingung apa, tidak tahu, saya bilang. Ya dua-duanya bingung gitu, jadi bingung, dia tidak tahu prakteknya praktek apa gitu. Nah ini termasuk praktek yang agak-agak rumit, yang tadi Pak Irwan itu. Bukan sederhana tapi agak rumit, karena beberapa konsep terkait. Pertama kesetimbangan suatu gas. Jadi Bapak Ibu boleh tulis begini ya. Saya nggak bisa share ini tadi nggak nyambung. Share screen yang itu. NH3 gas ya. NH3 gas ditambah H2O. Nah, H2O liquid ya. Nah, boleh. NH3 gas ditambah H2O liquid berubah kan? Bereaksi panas itu menjadi NH4OH larutan ya. Nah, udah ya. NH3 ditambah H2O menjadi NH4OH. Kemudian panahnya tentu bolak-balik ini. Karena dia berupa kesetimbangan. Nah, artinya kalau bolak-balik ini nggak bisa dalam satu bentuk ya. Satu bentuk. Dia terus akan berbalik ke arah yang berlawanan. Jadi dalam wadah itu ada 3. Ada NH3, ada air, ada N4OH. Nah, bagaimana caranya itu membuktikan adanya kesetimbangan? Itu. Kalau siswanya cerdas akan bertanya tuh. Tapi kalau siswanya malas enggak, diam-diam saja. Nah, nanti lihat gurunya juga begitu kurang menarik ya, ngantuk gitu. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana NH3, H2O, N4OH. Nah, N4OH ini berbentuk apa, Bapak Ibu? Ion atau padat atau gas? N4OH itu. N4OH itu adalah larutan. Sehingga dia berada dalam larutan dalam bentuk ion, yaitu N4 plus dan OH-. Dan OH- itu kan
basa, ion basa. Sehingga kalau ketemu lagi dengan indikator PP, maka dia akan berubah menjadi berwarna merah. Ya. Nah, itu. Jadi sebetulnya ada 3, itu NH3 gas, air H2O, dan hasilnya N4OH. 3 itu berada dalam keadaan bareng semua, ada. 3 bentuk itu ada, 3 spesies itu ada. Nah, kita mau ambil yang mana? Mau ambil NH3 nggak bisa. Karena berada dalam kesetimbangan. Nah, jadi bagaimana caranya supaya NH3 bisa diambil? Dipisahkan dari 3 itu. Nah, bagaimana caranya? Maka gunakan ajas Lechatelier. Itu kan ajas Lechatelier. Ajas Lechatelier adalah salah satu cara untuk membuktikan adanya reaksi kesetimbangan. Salah satu cara untuk memisahkan salah satu reaksi, ya kan? Salah satu cara untuk mempertahankan dia tetap berada dalam kesetimbangan. Maka itulah disebut ajas Lechatelier. Biasanya kalau guru ditanya, apa itu Lechatelier? Lechatelier diberi ya dia memberi, diambil ya dia mengambil. Terus siswa ngerti nggak itu? Kira-kira Pak Irwan kalau diberi penjelasan begitu. Nah, lalu adalah simulasi di buku itu. Ada 2 wadah, kiri dan kanan. Lalu diambil terus, diambil kiri, ambil ke kanan, kanan ke kiri terus gitu. Adik. Lama-lama ada berada dalam jumlah yang tetap. Itu namanya simulasi, bukan reaksi kimia. Itu fisika bolak-balik. Jadi saya itu tidak mengerti kenapa orang kimia malah ngambil simulasi fisika gitu kan. Itu. Lalu mengambil lagi contoh boleh lah. Contoh di eskalator. Eskalator apa? Yang masuk ke lantai 2. Ada juga yang turun ke lantai 1. Terus sehingga jumlah di lantai 2 dan lantai 1 jumlah orangnya sama. Maka berada dalam kesetimbangan. Jadi contohnya eskalator itu juga simulasi. Bukan kimia. Ada lagi contoh timbangan katanya. Timbangan nih kalau digeser maka dia akan berubah titik tumpunya supaya seimbang. Geser lagi. Itu timbangan itu contoh fisika. Contoh simulasi lagi Pak Iwan itu ya. Ya Pak Juremi. Jadi orang-orang kimia itu guru kimia itu mengambil contoh itu. Saya tidak mengerti kenapa yang diambil malah contoh simulasi. Simulasi kartu diberi MN, FE diberi tulisan. Itu bukan zat, itu simulasi. Terus kimianya mana? Jadi maaf saja itu kita harus mulai mengarah kepada kimia. Ya, kembali ke laptop yaitu NH3 plus air menjadi N4OH. 5 dalam larutan berada ini. Nah, ini. Kemudian kita ambil 1 LMR. Ini berisi NH3. Ini di dalam botol ini dikocok-kocok nih. Jadi NH3 ini wujudnya, ada yang berani menjawab? NH3 wujudnya? Gas. Gas? Gas ya. Oh, di sini apa ini? Cair. Cair ya. Jadi yang betul NH3 wujudnya? NH3 wujudnya gas, Pak. Ya, NH3 gas. Ini kan cair, Pak. NH4OH itu berarti, Pak. Oh iya, ini NH4OH karena gas sudah dilarutkan ke dalam air. Maka di dalam botol ini ada apa? Ada NH3 dan ada H2O. Kurang lengkap, Pak. Ada NH3, ada H2O dan NH4OH. Nah, betul. Di sini itu ada kesetimbangan 3 tadi. Keempat ya dengan air tadi ya. NH3 gas udah masuk ke dalam air, ada NH4OH yang terurai kesetimbangan juga menjadi NH4 plus dan OH min. Jadi ada kesetimbangan berikutnya. Kesetimbangan dalam larutan yaitu NH4 plus dan OH min itu bolak-balik kan kesetimbangan. Nah, itu kan tidak kelihatan. Mata kita nggak bisa melihat itu. Ya, kalau di buku-buku kan ada ya, bisa ditulis NH3 plus H2O di kiri, NH4OH di kanan. Sehingga ajas Lechatelier bisa menggambarkan
dia bergeser ke kiri atau ke kanan. Itu kan di situ. Nah, berarti di sini ada 3 spesies, diulangi, yaitu NH3, kemudian Aduh, H2O, dan empat. N4OH dalam larutan ya. Gitu. NH4 Ya kan sudah. dalam larut. Iya, N4OH itu sebagai NH3 dalam larutan. Nah. Ya, ini. Jadi saya ulangi, ini cuma mindahin aja dari botol supaya kelihatan kan. Kalau di botol kan ketutup. Ya, jadi tidak kelihatan, maka saya pindahkan keluar yaitu ke gelas atau elemen air. Nah, di sini ada saya pindahkan NH3 di sini. Berbentuk larutan karena di sini ada air NH3 dan ada N4OH. Di mana N4OH ini berbentuk ion NH4 plus dan OH-. Semuanya di sini loh gitu. Semuanya di sini. Itu kan tidak kelihatan gitu. Lalu mentang-mentang tidak kelihatan, kita nggak usah praktek ya Pak Irwan. Karena apa? Nggak kelihatan, ngapain praktek juga. Terus mana Bu ininya ionnya? Ya nggak kelihatan, kamu itu kan tahu ion itu kecil. Ya kami mau lihat Bu. Ya nggak bisa lah, kan itu kecil. Terus saja bertengkar sama gurunya. Artinya gurunya emang nggak mau praktek gitu. Kasihan siswa yang mau tahu begitu. Ya gitu. Tepung kecil kalau dikumpulin sampai sekilo kan gede kelihatan ya, jadi bisa jadi kue gitu, kelihatan. Nah ini juga ion kecil nggak kelihatan, tapi kalau digabung bisa kelihatan. Nah kalau udah banyak begini kan nampak nih, ini adalah ion-ion yang banyak tadi. Tetapi bagaimana dia itu betul kesetimbangan atau tidak, kita harus bisa membuktikan. Nah ini sebenarnya pelajaran kimia, bukan berapa gram, berapa mol, itu mah udah biasa gitu. Tapi itu kan matematik. Lalu wujudnya bagaimana? Ini kalau memang dia kesetimbangan, cobalah buktikan. Nah, bisa nggak kita mengambil gasnya saja, NH3-nya dikeluarin? Nah, kan siswa bertanya begitu kalau yang aktif. Ayo Bu, katanya NH3 plus H2O menjadi N4OH. N4OH di kanan, NH3 di kiri. Bisa nggak bergeser ke kiri? Kan gitu kan. Karena Ibu menjelaskan ada pergeseran ke kiri dan ke kanan. Bisa nggak bergeser ke kiri ke arah NH3? Atau NH3-nya diperoleh gitu. Karena kalau nggak begitu, dia akan tetap seperti ini. Tidak bisa. Oke, kalau begitu, nah NH3 akan kita dapatkan. Bagaimana dari larutan ini NH3 bisa keluar? NH3 dari larutan ini keluar. Karena dia didorong. Bagaimana dia terdorong? Karena tadi kita memberlakukan ajas lesatelir. Ya, bagaimana salah satunya? Ada yang bisa memberikan jawaban? Ya. Tambah asam, Pak. Tambah asam. Ya. Untuk apa tambah asam? Untuk mengikat OH-. Kalau OH- diikat, OH- berkurang, OH- habis, bergeser ke mana itu kesetimbangan? Oh iya, bergeser ke kanan, Ding. Iya, kanan yang mana Pak? Ke N4+. Kanannya ini ya. Ke N4+. Ya. Ke N4+. Iya, jadi di buku itu bergeser ke kanan di sini maksudnya ya. Ke kiri di sini. Ini di bawah, ini di atas. Jadi yang tidak pernah praktek pasti kiri dan kanan. Kalau kita tahu aslinya tidak ada kiri kanan, semuanya satu larutan. Mana kirinya? Kanannya juga nggak ada. Masa dari sebelah kiri geser ke sini, ini ke sini. Nah, jadi kalau nggak mau praktik dan nggak Kalau pernah praktik, ditambahkan basah Pak Uga. ya. Kalau ditambah basah berarti OH-nya Bertambah. bertambah. Bergeser OH- bertambah akan ke bergeser Kiri. ke arah NH3. NH3, bukan ke kiri karena nggak ada kiri sini. Oh ya, ke NH3. Ke arah NH3 itu yang betul Bu. Iya. Karena di buku-buku itu dari zaman saya SMA sampai sekarang begitu. Karena di buku itu tidak menunjukkan praktiknya, gitu. Hanya menunjukkan tulisan.
Jadi sampai sekarang. Nah, makanya di buku-buku Kimter yang saya bikin dengan kawan-kawan, termasuk Pak Juremi, itu harus praktik dulu baru bikin buku gitu. Nggak boleh penulis itu belum praktik, belum terbukti membikin buku. Nah, itu di kami di Kimter. Sehingga ada link YouTube videonya, praktik mereka, dipoto di video. Tidak boleh menggambar konsep, tidak boleh, karena kalau konsep itu semua bisa. Tapi kalau foto itu tidak menipu. Konsep kan cuma copy paste. Nah, di buku-buku sampai sekarang itu konsep saja, tulisan saja. Jadi tetap kiri dan kanan. Nah, menurut Ibu tadi diberi bahasa, bahasanya misalkan apa, Bu? Ya, NaOH lah. NaOH. NaOH mengandung OH-. Amin. OH- masuk ke sini kan? Maka di sini bertambahlah OH- ya. Menurut Lechatelier kalau OH-nya bertambah, maka bergeser ke arah yang lain. NH3. Yaitu NH3. Itu kan teorinya. Ya. Maka NH3 akan berupa gas yang menyengat itu akan bisa dipisahkan. Nah, itu teorinya. Nah, sekarang tinggal pembuktiannya. Kalau siswa yang cerdas akan bertanya, ayo Ibu setelah nulis buktikan dong di depan kelas. Jangan cuma nulis saja dari kemarin katanya. Ini bergeser kiri kanan. Mana buktinya? Ya, untung siswanya belum cerdas, jadi nggak ada yang bertanya. Nah, sebelum siswa bertanya, Ibu Bapak harus bisa jawab dulu. Nah, saya punya itu 1, 2 sama labu. Ini satu lagi tuh labu bulat ya. Nah, ini saya punya labu bulat tuh, itunya karetnya. Itu nah itu ini labu bulat ya, perhatikan. Nah, ini akan digeser ke arah tadi apa, NH3. Tuh ya, itu maksud cerita tadi. Dengan diberi, menurut Ibu tadi beri basa. Ya, basa dimasukkan, maka di sini akan menambah jumlah OH-. OH- akan bertambah, maka menurut Lechatelier bergeser ke arah NH3. Ya, jadi Bapak Ibu tidak melihat tulisan ya, tulisan bolak-balik di papan tulis. Kiri kanan, kiri kanan. Yang dilihatnya adalah fokus di alat peraga. Tidak ada kiri kanan. Nah, yang ada justru atas. Mengapa atas? Karena gasnya akan ke atas. Bukan kiri, bukan kanan. Kalau betul ini akan bergeser, kemudian NH3 yang keluar, maka NH3 akan keluar ke sini, ke atas. Itu kan? Nah, oke. Kalau sudah ke atas jangan dibuang, tampung di sini. Nah, sini tampung. Nah, tinggal benar tidak terbukti di sini ada NH3. Nah, NH3 yang ke sini gas atau cair tadi? Kira-kira yang ini. Yang masuk ke labu ini. Gas atau cair? Gas. Gas, tentu saja gas. Ya. Kan NH3 wujudnya gas tadi. Iya. Ke sini tuh gas. Suaranya hilang. Suara Pak Uga Suaranya hilang, Pak. Suaranya ada? Ya. sudah mulai Ya, ada. sudah, Pak. Ada ya. Jadi ini adalah suatu sistem keseimbangan. Kemudian saya beri nanti basa, berarti akan berlaku ajas Lechatelier. Kalau ajas Lechatelier berlaku karena OH- bertambah dia menggeser keseimbangan ke arah NH3 bukan ke kiri, maka NH3-nya akan keluar ke sini, ke atas. Ternyata yang betul ya. Tapi kalau saya begini baru ke kiri. Kalau begini baru ke kanan. Karena begini ke atas. Nah, di atas itu ditampung di labu bundar.
Kemudian kalau sudah penuh, ya kita tutup. Bagaimana membuktikan adanya gas NH3 di sini? Nah, itu masalah berikutnya. Nah, kan kita belajar reaksi, belajar tekanan, belajar asam basa, belajar kesetimbangan, belajar seteler, pergeseran, maka di sini tinggal pembuktian adanya NH3. Ya. Sampai di situ, paham tidak maksudnya dulu? Nah, tinggal pembuktian NH3. Pakai ini. Ya, kemudian pakai ini. Nah, ini adalah kit nomor berapa, Pak Irwan? Kit nomor 2 ya. Jadi kami di Iya, BKPI nomor 2. bikin kit. Nah, ini kit nomor 2. Iya, betul. Alatnya sih biasa saja. Ini ada di lab, ini ada di lab, ini suntikan. Tapi idenya itu nggak ada di lab. Ya, idenya nggak ada di lab. Yang itu yang harus dicari gitu. Mungkin Bapak Ibu punya ini. Ini juga punya. Tapi diapakan di lab? Nah, idenya nggak ada di lab. Nah, idenya ada di sini nanti. Nah, untuk membuktikan adanya amonia NH3, maka kita buat seperti ini. Nah, gitu. Ini. Loh, ini masukan. Maka air harus masuk ke sini. Maka NH3 akan bertemu dengan air membentuk basa lagi di sini. Membentuk basa. Kita akan lihat. Jadi ada 2 alat. Ini untuk menggeser kesetimbangan. Kemudian di sini untuk membuktikan adanya NH3 yang tergeser tadi. Jadi semua ceritanya harus nyata, bukan hoak gitu. Zaman sekarang kan banyak hoak. Guru kimia tidak boleh hoak. Ya. Seperti air berubah jadi BBM, hoak atau betul, bingung guru kimia itu. Sampai sekarang belum ada yang menjawab ke saya itu air jadi BBM, hoak atau benar. Nah, untuk menggeser tadi kita tahu harus ada NaOH. Nah, ini NaOH-nya. Oh, NaOH-nya gimana? Masukkan saja 1 sendok kayak ya. Ya. NaOH harus ditutup dengan cepat. Ya. Karena dia akan Nah, pertanyaan saya sebelum saya masukkan ini NaOH ya. NaOH akan bereaksi tidak? Ketika dimasukkan. Akan bereaksi tidak? Tidak, Pak. Tidak. Kalau nanti terjadi gerakan gelembung itu berarti bereaksi, Pak. Berarti Bapak salah nanti. Tapi harus dijawab dulu, bereaksi atau tidak? Bereaksi. Ya, bereaksi ya. Ada yang jawab Iya. tidak, ada yang jawab bereaksi. Nanti siswanya kan bingung ya. Jawab ikut ibu atau ikut bapak. Oh, ada yang ibu berubah lagi tidak. Jadi nanti anaknya bingung kan. Ibu tadi bilang bereaksi, sekarang tidak. Ya nggak apa-apa lah. Kita akan buktikan. Ini masukkan dulu ya. Kita tutup. Kemudian kita jaga di sini. Ya, kita beri tisu dulu. Ya, kita akan lihat. Kalau ada gelembung-gelembung berarti tandanya Bereaksi. itu. Ibu bingung. Jawabannya dicoba-coba sajalah. Kan pas. Iya, Pak Uga. Tapi setelah ikut ini pasti tahu nanti. Makanya Ibu harus ikut itu ya. Pelatihan-pelatihan Kimter itu. Karena tidak cukup dengan teori saja kita itu. Nah, lihat di sini NaOH-nya. Kita akan coba lagi, ini belum. Harus ditambah lagi. Sekali lagi. Udah. Ya.
Oke, lepas saja. Perhatikan ini tadinya bening menjadi putih ya, dan ini sudah menyengat. Perhatikan ini sudah putih ya. Buram maksud saya tuh, buram. Dan di sini tadi ada gelembung-gelembung nih. Gelembungnya kuat sekali. Nah, ini buram. Kelihatan berarti gasnya mungkin udah naik ya. Mungkin, ya. Tapi guru tidak boleh bilang mungkin. Sampai buram sekali, boleh lah. Nah, ini perhatikannya udah buram. Berarti di sini menurut Lechatelier sudah bergeser NH3 ke sini. Betul tidak? Ya, bisa betul tapi belum terbukti. Ya, begitu kita akan buktikan. Ya, kita akan buktikan. Ya, kita masukkan ini. Kita masukkan yang rapat. Ujung pipa ini kita masukkan ke dalam air. Lalu kita beri suntikan. 3, 2, 1. Perhatikan. Waduh, tidak kuat ternyata. Tapi ada air mancur tadi. Tapi tidak kuat. Ya. Tapi sekarang kelihatan nih warnanya apa ya? Oh, ini kurang rapat. Warnanya? Merah. Ya, Pink. terus sekarang lihat di bawah juga berwarna merah. Nah, gitu ya. Ya. Sudah berwarna merah. Nah, kalau tadi agak lama sampai putih sekali, buram sekali mungkin kuat. Kenapa bisa merah? Karena di sini ada amonia. Dan amonianya itu ketika diberi air, airnya naik sendiri, dia berwarna merah karena ada basa. NH3 plus H2O lagi di sini. Plus PP. Nah, PP-nya ada di bawah. Jadi PP-nya saya masukkan di bawah. Ya. Ya, ada yang bertanya? Atau saya coba ulang ya, sekali aja ini ya. Mau diulang atau enggak? Mau, Pak. Ya. Apakah ini harus di sini? Oh tidak, Pak Irwan, anak-anaknya itu di SMA berapa? 57 ya. Bikin di botol aqua, Bu. Pakai botol aqua, pakai selang akuarium. Waduh, bagus semua itu. Itu anak-anak tuh. Jadi Pak Irwan ini bukan guru penggerak, tapi tiap hari dia bisa menggerakkan itu ratusan siswa karena punya praktikum. Dia tidak ikut guru penggerak, tapi bisa menggerakkan bahkan mungkin udah ribuan ya, karena udah dari tahun berapa ya. Siswa itu terus melakukan praktik di YouTube, kemudian linknya saya cek itu. Betul, mereka melakukan dan semuanya praktikum. Nah, jadi Pak Iwan ini salut saya tuh. Jadi bukan jadi terlalu lama ya di pelatihan, tetapi punya amunisi seperti ini. Praktikum yang bisa menarik gitu ya. Ya. Itu masih banyak dah gantiannya. Ya. Jadi LKPD-nya kan Ibu bisa tulis. Yang pertama disiapkan apa ya? Ini adalah amonia larutan dalam bentuk kesetimbangan. Ya. Kemudian ini air. Tentu saja saya campur dengan indikator PP. Untuk apa? Untuk nanti hukum Boyle. Nah, hukum Boyle ini akan menunjukkan air bergerak naik ke atas. Kemudian dia akan bercampur dengan NH3 yang naik. Berarti terbukti betul ada NH3. Kalau tidak ada NH3 mana mungkin bisa merah gitu kan. Karena NH3 itu masuk dalam air jadi basah. Nah, ini yang harus disiapkan. Apa ini harus pakai pipa? Tidak. Pakai pipet juga bisa. Tidak ada pipet, pakai selang bisa. Kalau selang tidak ada, pipet tidak ada, ya itu mah
memang tidak mau berusaha. Selangkan banyak Sedotan plastik bisa, Pak. bisa, botol Iya. plastik bisa karena tidak Sedotan menghasilkan. untuk es tuh, Pak. Ya boleh. Selang-selang kecil banyak ya. Yang penting ini seperti tadi dia akan menghasilkan gas ini hasil pergeseran kesetimbangan. Ya. Berarti seperti tadi ajas Le Chatelier akan berlaku. Dicuci ini. Ya, ini berarti yang pertama adalah NaOH. NaOH dimasukkan ke sini ya. Nah, di sini terjadi gelembung-gelembung. Nah, ini yang harus dipikirkan. Berarti bereaksi atau tidak gitu. Oh, ini ya ini nggak bulat, nggak apa-apa lah. Udah mulai buram. Kita ingin sampai buram sekali. Supaya kuat dia. Kalau makin kuat gasnya ya makin bagus tarikannya. Jadi kan tidak mungkin kalau tidak buram, kalau tidak ada yang menaik gitu kan. Ini berarti naik itu adalah NH3. Hasil pergeseran kesetimbangan gara-gara ada OH- yang ditambahkan. Nah, ini kan ada gelembung ini. Kita diskusi benar tidak bereaksi atau tidak. Masa basa dengan basa bereaksi. Kan gitu. Basa dengan basa bereaksi. Tapi buktinya ada gelembung. Ya, oke. Kita masukkan ini. Ya, udah. Ya, 1, 2, 3. Perhatikan. Sekarang agak tinggi airnya ya. Apa ini? Air mancur. Nah, ini perhatikan. Air mancur. Siswa senang nih, kan? Akhirnya selesai. Oke, paham Ibu? Kenapa merah? Karena ada N4OH. N4OH dengan PP jadi merah. Berarti N4OH dari mana? Oh, ada NH3 yang naik hasil pergeseran Le Chatelier. Betul berarti itu. Dia berupa sistem kesetimbangan. Oh, terbukti. Cap baru tuntas tuh mengajarkan. Kalau mengajarkannya, bukti juga tidak tahu. Tahunnya hanya dihitung, berapa gram, berapa mol. Lalu pergeseran gimana juga nggak tahu. Le Chatelier gimana hubungannya nggak tahu. Itu belum tuntas namanya. Nah, itu. Tapi ini NH3, bukan CaOH 2 kali loh. Nah, bagaimana saya akan mengubah warna ini? Ini sudah selesai ya. Reaksi kesetimbangan NH3 gas plus H2O liquid menjadi N4OH yang terurai menjadi NH4+ dan OH-. Dan dia kesetimbangan bolak-balik terbukti. Cepret, selesai anak-anak 2 jam, Ibu pulang ya. Jangan Bu, jangan pulang. Saya senang dengan kimia Bu. Bayangkan 2 jam itu tidak bosan mereka itu. Bahkan ingin lagi. Itu saya udah coba langsung. Tapi kalau kita hanya menceritakan Le Chatelier, kalau diberi dia memberi, kalau dia ambil dia mengambil. Apa? Ngerti nggak siswa? Apa yang diambil Bu? Duitnya itu apa? Apa yang diberi? Oh, diberi makanan apa gitu. Ya, jadi dengan begini jelas tadi NaOH yang diberikan, maka dia akan memberikan kepada tempat lain untuk bergeser. Maka tempat itu adalah NH3 harus keluar kamu. Kenapa NH3 keluar? Karena saya punya OH- banyak nih. OH- diberikan dari luar nih. Banyak OH- saya punya nih. Maka saya dorong ke tempatmu. Dan kamu harus cepat keluar. Itu dia mengusir amonia gas. Keluarlah amonia. Nah, kan? Apa buktinya ini? Jadi Le Chatelier digunakan untuk membuktikan adanya reaksi kesetimbangan. Nah, kalau tadi Pak dengan asam ternyata tidak mungkin karena yang bertambah harus basa. Nah, pelajaran ini, materi ini tuntas langsung dicap selesai. Nah, siswa akan sampai rumah teringat, oh jadi merah ya. Wah, kalau begitu saya punya piksel atau HCl ya. Bagaimana warna ini bisa hilang?
Kalau diberi permen jet school mungkin bisa, tetapi dia CO2. Nah, kurang kuat. Yang lebih kuatnya adalah Pixal ya, kita HCl. Ya, ini sudah selesai. Ada pertanyaan? Boleh. Kalau sudah paham, kenapa kok dia bisa naik? Naik kuat lagi. Itu kan siswa akan bertanya sampai rumah. Oh ya, kenapa ya itu bisa naik kok? Nah, besoknya kan penasaran kok Ibu. Terus begitu siswa itu karena melihat suatu praktik alat peraga. Ya, ada yang minum belum? Pak, izin Pak. Ya. Ya, yang waktu di dalam suntik tuh cairan apa ya Pak ya? Itu air saja. Di kami itu air tidak ada macam-macam Bu. Air, aquades, tidak harus. Air minum, air bak. Jangan sampai begini. Di lab tidak ada aquades Pak, nggak praktek ya, nggak apa-apa. Aquades tidak harus. Bahkan air minum ini boleh gitu kan. Ngapain harus aquades gitu ya. Oke, ada lagi. Terima kasih Pak. Pak, tanya, itu kalau misalnya yang ditambah NH4 plusnya, apa bisa menggunakan NH4Cl, Pak? Ya, kalau tujuannya untuk menambah NH4+, Ya. berarti diberikan ion NH4Cl. Ion NH4+ dari NH4Cl. Ya, berarti ketika dimasukkan, nanti NH4+ yang bertambah gitu kan? Ya. Ya. Nah, secara teori bisa Pak. Nanti pembuktiannya Bapak di sana ya. Di sekolah. Kalau tidak bisa ya bagaimana? Nah, yang kedua kan saya ingin menunjukkan nanti warna merahnya itu ya bisa dengan digeser oleh NH4+. Kalau ini karena ada OH- yang banyak. Ya, lead satelir sepertinya berlaku. Ya. Itu kalau misalnya tidak menggunakan air mancur, Pak, misalnya selang dimasukkan ke dalam gelas kimia yang diisi air yang sudah ditambahi PP berarti bisa ya, Pak? Ya bisa, sudah paham itu Pak Jeremy. Sudah paham berapa kali. Amonia, gas ketemu air plus PP pasti merah Pak. Tidak harus ditampung. Cuma saya kan mau menggabungkan, mengintegrasikan konsep. Supaya apa? Jangan kesan tuh bergeser tuh kiri, kanan, kiri. Coba sekali-kali ke atas lah Pak gitu kan. Ke atas kan gesernya. Karena gasnya naik. Nah, nanti siswa akan bertanya lagi, ini kok naik sendiri, kenapa? Itu Pak akan jadi diskusi yang panjang. Ini kucing lagi ini, aduh, kamu dari mana? Jadi digunakan itu ada konsep tekanan yang disebut perbedaan tekanan. Ketika diberi tadi Ibu ya bertanya tadi, disuntikan itu air apa gitu kan? Tapi nggak ditanya lagi untuk apa itu suntikan. Ibu nggak bertanya itu. Untuk apa kira-kira saya beri suntikan kecil itu? Nah, itu tidak ditanyakan. Air yang di dalam gelas kimianya ini Pak, naik Pak ya. Memang kenapa Bu kalau dari gitu kan jadi naik? Ada apa itu? Tekanan yang lebih tinggi dia Pak, perbedaan. Yang mana yang lebih tinggi? Yang di dalam apa sih? Labu-labu. Kalau tekanan di dalam labu lebih tinggi, maka dia bisa mendorong Bu. Kalau tekanan lebih tinggi itu, betul nggak? Kalau ini kan mengisap, dia terhisap ke atas. Oh, dari Irland ini berarti Pak gelas kimia. Ya kalau nggak labu ya gelas kimia pasti Ibu milih ke sana. Kalau yang labu salah berarti gelas kimia cuma 2 ya wadahnya. Tapi betul Ibu. Tekanan di gelas kimia itu harus lebih besar ketimbang tekanan di dalam labu atas. Gitu. Maka caranya adalah begini. Nih kita belajar mengenai mol ya, mol. Kira-kira begini. Ini saya umpamakan tadi gas itu udah penuh di atas ya. Udah penuh di atas. Itu gas semua ya tadi itu. Ini diperkirakan misalkan ada 1000 mol, 1000 atau 100 mol lah. Gas doang itu, gas doang, tidak ada yang lain. Kemudian diberi air dari suntikan. Diberi air dari suntikan.
maka air disuntikkan, kemudian dia akan melarutkan sebagian NH3 gasnya. Nah, betul nggak? Karena airnya naik ke suntikan ini, dari suntikan masuk ke labu. Berarti ada beberapa mol gas amonia yang larut, betul nggak? Ke dalam air itu. Betul tidak? Nah, akibat dari beberapa mol larut ke dalam air yang disuntik tadi, maka jumlah gasnya berkurang. Betul tidak? Nah, itu tanya dengan siswa. Jadi pertanyaan seperti ibu itu atau anak bertanya jangan dijawab, tapi arahkan dengan pertanyaan. Itu namanya teknik bertanya. Jadi saya tanya lagi. Kalau tadinya 100 mol diberi air yang disuntikan, kira-kira gas itu larut tidak? Nah, larut. Pasti ada beberapa mol yang larut atau tidak larut. Kalau ada gas yang larut beberapa, maka jumlah gasnya akan berkurang. Akibat jumlah gas berkurang, bagaimana tekanannya? Nah, gitu. Tanyakan kepada siswa. Jadi siswa akan menjawab, oh kalau begitu jumlah gasnya berkurang karena sebagian larut dalam air dari suntikan. Maka gasnya jumlahnya berkurang. Akibat jumlah gas berkurang, berarti tekanannya berkurang. Itu P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Dalam satu volume dicoret sehingga P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Sehingga tekanan berbanding dengan gas sekarang. Kalau biasanya tekanan berbanding suhu, tapi di sini tidak ada panas. Maka di sini boiler yang akan berlaku, bukan Gay-Lussac. Sehingga ketika jumlah mol berkurang akibat larut dalam air suntikan, maka jumlah gasnya berkurang. Akibat jumlah mol gas berkurang, tekanannya juga berkurang. Nah, itu menurut hukum perbandingan volume. Akibatnya tekanan atmosfer itu mengalahkan tekanan gas yang dalam labu ini berkurang. Sehingga air tersedot naik ke atas, ke dalam labu di atas, karena tekanan gasnya berkurang. Akibat sebagian larut dari air suntikan. Begitu, Bu. Nah, kalau Pak Jerip mau langsung ke wadah, boleh. Tapi tidak belajar tentang tekanan dan hukum dasar. Gitu. Mudah sekali ya. Hukum dasar, asam basa, indikator, simbangan, dan setelir dalam satu wadah. Nah, ini saya buatlah kit 2 Kimter. Jadi kit saya udah banyak, ada 50 lebih lah. Ini kit kedua. Nah, yang agak sulit kan idenya. Tidak ada di lab, kalau alatnya ada di lab. Oke, ada lagi? Ya, kita diskusi ya, kita diskusi. Ya, nanti mudah-mudahan ada waktu kita. Jadi kebetulan saya ada bahan, ada sisa bahan, saya bisa gratis. Ya, tapi kalau bahan tidak ada, aduh susah juga. Karena saya nggak mau kalau Jajung, Kimter, terus saya cuma ngobrol gitu, ngobrol menceritakan materi, nggak mau begitu. Ngapain gitu? Saya menceritakan materi tentang kesetimbangan, bla bla bla. Ibu bapak kan sudah tahu ada bukunya. Ngapain juga itu? Jadi saya nggak mau. Kalau seperti ini ada cerita, ada praktek alat itu baru. Ciri khas Kimter itu kan begitu. Saya kemana-mana ke Maluku, ke Papua juga begitu. Untuk apa datang jauh-jauh? Saya hanya cerita gitu, ngobrol, menceritakan tentang atom, menceritakan tentang unsur. Ngapain gitu? Kan Bapak Ibu sudah bisa. Menceritakan tentang reaksi redoks. Wah, nggak mau saya. Jadi kebetulan sekarang masih ada beberapa bahan ya, kita bisa free. Tinggal Bapak Ibunya yang serius lah. Serius kita berbagi. Tetapi ada kalanya nanti memang kita berbayar. Seperti tanggal 10 ini karena memang bisa seharian full, kemudian praktek full. Saya juga ada narasumber dari pembatik tulis tuh, ada ahli batik tulis nanti. PKWU bisa membuat batik di sini. Kemudian ada materi praktik kimia. Nah, itu barulah kita memang butuh alat bahan juga membayar mereka yang jadi narasumber. Nah, jadi ada kalanya yang berbayar, ada kalanya yang free. Seperti ini kan bebas saja. Mudah-mudahan kita ada stok terus ya, sisa sehingga Bapak Ibu bisa gratis gitu. Itu harapan saya juga begitu. Ada lagi pertanyaan Pak Ibu? Ini dicoba pakai
botol aqua ya. Pak Irwan waktu itu pakai apa? Anak-anak tuh ada yang pakai botol aqua ya kalau ada videonya tuh. Ada juga. Botol aqua sama botol galon. Botol galon tuh bisa itu. Amoniaknya nggak ada, dibuat dari pupuk kan begitu, semuanya dibuat. Jadi kita tidak ada berhenti ya, semuanya bisa sambung menyambung, membuat amonianya bergeser kesetimbangan dan seterusnya, masuk ke asam basa. Ya ini bisa kalau kita beri piksal, ini piksal ya. Nah, ibu-ibu tahu kan? Kemudian diberikan ke sini. Bagaimana kalau ini piksal ditambahkan sini gitu kan? Tuh 2, 3. Bagaimana? Sekarang menjadi bening ya, walaupun tidak putih, tapi kan merah putih ya, lebih bersih dari putih. Itu gara-gara piksal. Ya, selesai. Ada pertanyaan? Silakan. Kan senang tuh anak-anak. Oh, udah mau pulang baru tahu kok bisa bening Bu ya? Iya, karena ada piksal. Gitu. Ya. Ada pertanyaan atau sudah ya? Kalau sudah nanti kita lihat. Materi sih masih banyak, cuma kita harus ada persiapan juga nih. Nah, tadi kebetulan saya mau demo itu alat HHO, cuman kebetulan tadi pecah tadi, jadi nggak bisa dipakai. Di sini ada Pak Adnan atau siapa ya dari Samarinda? Nggak ada ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kebetulan tadi mau saya tunjukkan karena beliau sudah pesan alat itu, jadi sudah saya kirim ke Samarinda untuk demo ya. Ya, semuanya bisa ya. Ini LKPD-nya bisa dicatat sendiri. Nanti rekamannya mudah-mudahan bisa di convert ya. Karena kan ini biasanya sampai berapa giga. Nggak mungkin lah video di share itu. Harus di convert dulu atau disimpan dulu di YouTube. Baru nanti diambil link ya. Ya, ada lagi? Pak, mau tanya tapi di luar praktek ini boleh nggak, Pak? Ya boleh. Tadi kan Bapak membahas tentang Aquades, Pak ya. Nah, itu kalau seandainya praktek yang menggunakan Aquades yang kira-kira penggantinya yang mirip komposisinya dengan Aquades apa Pak ya? Yang istilahnya bisa diperoleh secara cepat kemudian mudah seperti itu, Pak. Ibu di mana, Ibu? Saya di Tanggamus, Lampung, Pak. Jadi kalau mau beli Aquades itu kan harus turun ke kota, kemudian belum tentu ada seperti itu. Dan agak jauh, Pak. Berarti kalau nggak ada nggak praktek lah Bu ya? Pakai yang air biasa, Pak. Tapi kalau air biasa tempat kami kan khawatirnya itu tadi, Pak. Saya pernah ngukur pakai pH meter, Pak ya. Jadi kadang pH-nya di 8 di air-air tertentu seperti itu. Kadang istilahnya malah di bawah 6 seperti itu loh, Pak. Jadi pengen cari yang hampir mencari pH yang netral begitu, Pak. Iya. Ya Ibu pakai saja Aqua. Saya tidak iklan ya. Aqua kan pasti sama lah. Di Bandung sama di Lampung sama Aqua itu. Tinggal pakai des saja. Aqua ya, Aqua ini. Itu yang menurut saya paling dekat ke netral ya. Sebab kalau yang lain-lain itu kadang-kadang mengandung asam, Bu, ke asam atau ada yang terlalu basa. Nah, kalau Aqua itu nampaknya pas. Tetapi untuk reaksi-reaksi secara umum itu tidak terlalu berpengaruh. Ya, walaupun air sumur gitu ya, kecuali terlalu asam. Tapi pakai aqua minum itu standar lah. Itu standar, tidak terlalu beda jauh dengan Aquades. Kecuali Ibu punya AC dan selalu ada air yang ditampung, itu mendekati sekali. Mendekati air murni. Tampunglah air dari AC. Oh, lebih bagus Pak ya dari AC, Pak ya? Iya, lebih bagus air AC itu. Tapi nggak usah ditunggu misalkan dari AC menyala sekarang ya Bu ya. Ibu tunggu pakai ember, nggak tidur ya 2 hari 2 malam, jangan juga itu. Sampai nggak tidur nunggu Aquades. Jadi dibiarkan saja embernya Bu. Ibu mah bisa praktik apa gitu. Gitu ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih Pak informasinya. Ya, jangan diambil hati Bu ya. Ibu simpan aja. Tunggu Aqua itu dari AC. Ya. Ya, nanti Siap. bisa dicoba sampai bening. Ada lagi? Pak Uga. Ya. Kalau untuk busa
yang kalau kita pegang di tangan bakar, itu bagusnya pakai sabun lunak atau sabun keras, Pak? Sabun busa ya. Busa untuk apa saja, Pak? Saya pakai gas Butan. butana. Saya masukkan dalam busa. Kalau saya pakai sabun bubuk Rinso, itu macamnya siswa tangan panas, Pak, terbakar. Ya, jangan. Siswanya mungkin jarang mencuci ya, jadi tidak biasa dengan Rinso. Pakai Sunlight itu bagus, Pak. Sunlight cuci tangan itu. Sabun yang itu lebih bagus itu. Tapi juga kita tidak butuh busa dari sabun. Kalau sabunnya dikocok-kocok berbusa kan itu tidak terbakar malah. Yang terbakar harusnya busa dari gas tadi gelembung itu. Jadi sabun dimasukkan ke air cukup diaduk-aduk pelan-pelan aja. Jangan sampai dikocok begini sampai berbusa, tidak usah. Nah itu yang bagus itu Sunlight yang hijau itu ya. Sunlight. Kalau Rinso sebetulnya juga bagus, cuma memang ke tangan panas. Tapi mungkin lebih panas apinya ya daripada Rinsonya. Kalau diginikan. Hanya caranya ya. Caranya itu. Ya ini harus dibuka Pak tangannya. Kemudian ketika ada busa di atas tuh jangan belepotan, di bawah itu harus dirapihkan nih. Dirapihkan. Ya dirapihkan. Ada yang belum pernah lihat? Ada yang sudah pernah atau belum? Kita ada yang enggak ya? Ya ini yang terakhir ya saya tunjukkan. Nah, yang terakhir saya tunjukkan sebagai enggak ada ya? Oh habis katanya udah. Jadi gas butan itu tekan keluar busa, kemudian diambil pakai tangan, tangannya basahi dulu. Basahi dulu, kemudian ambil busa itu. Nah bagian bawahnya itu dirapihkan, di bagian punggung ini jangan belepotan. Nah kalau bagian bawahnya belepotan, nanti ada api dari bawah. Nah, walaupun tidak membakar tangan, tapi panas. Tidak panas lah, hangat sampai 60 derajat. Tidak panas. Tapi paling tidak bulu-bulu kebakar. Bulu-bulu seminggu lagi tumbuh lagi. Nanti minggu depan begitu lagi. Tidak apa-apa, cuma ini aja. Jadi kalau di bawahnya dibersihkan, biarkan bagian atas saja. Itu tidak akan panas. Kemudian kalau terasa panas, itu jangan teriak-teriak, langsung dilempar gitu. Itu kan bisa saja kena ke sumber. Buka saja jarinya, jari-jari tangan dibuka gitu. Ini kan merenggang nih. Maka mati saat itu. Jadi umurnya hanya 2 detik, 3 detik paling lama. Itu Pak. Saya kebetulan nggak ada, gasnya habis, itu udah pakai. Ya, itu ya Pak, bisa ya. Itu Ya. tahun 2017 saya populerkan. Sekarang sudah ramai di mana-mana. Bayangkan ketika saya mencoba, belum ada contoh kan. Nah, itu deg-degan sama sekali saya tuh. Gimana ya? Tapi saya beranikan diri aja. Akhirnya kan sekali bisa, kedua, udah saya populerkan di Facebook. Akhirnya sekarang ramai. Itu. Oke. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya, untuk sore ini mungkin ada yang mau masak, ada yang mau apa itu. Sekedar dulu dari saya, semangat merah putih tetap kita galakan. Kita sebagai guru tunjukkan bahwa kita guru sains, ada walaupun sedikit bukti ya. Kalau di Twibbon itu hanya foto nampang ramai, kita tidak melakukan apa-apa. Boleh tambah dengan ini, video-video kirim siswa ramai, tapi mohon disertakan ada logo ya, logo KKTI, logo Kinter itu di videonya sehingga kita identitasnya ada video, ada logo Kinternya. Nanti saya kirim di grup. Nah, nanti setelah September ada pelatihan tanggal 10 tapi itu berbayar. Silakanlah, itu ada PKWU, ada IPAS, IKM, ada Kinter dan sebagainya. Bagi yang berminat dan punya waktu, punya biaya silakan mendaftar. Ya, yang tidak berminat mungkin nanti menunggu lagi kapan saya tidak tahu ada. Kalau ada kesempatan dan situasi yang pas saya akan beri lagi. Jadi tetap di dalam grup itu. Tetapi ya itulah kapasitas kita hanya 300 sekarang. Ya, boleh. Bagaimana? Terima kasih banyak nih Pak. Tunggu Ya, hanya kita sedikit belajar ya. belajar. Hanya Luar sedikit. biasa Pak.
kita tambah-tambah lagi. Ini hanya untuk merah putih saja. Saya kira Bapak Ibu itu ya. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Nah, semangat semuanya. Sehat semuanya. Kembali bekerja ke tempat masing-masing. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Uga. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uga. Terima kasih Pak Uga. Mohon live teman-teman. Ngaji dah, Dek. Oke.